Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Kadir membeli minyak. Minyak lagi langka ya? Iya. Yang penting Bu Kadir masih kebeli minyak. Bu Kadir membeli minyak dipakai buat goreng opak. Ini yang hadir cukup banyak, di dalam penuh, di luar penuh, tapi jawab salamnya kagak kompak. Jawab salam yang kompak. Didoakan dulu dah, mudah-mudahan ya Allah yang menjawab salam saya kau berikan kehidupan yang penuh barokah. Amin. Rumah tangganya sakinah mawadah warahmah. Amin. Anak-anaknya soleh dan soleha. Amin. Rezekinya rezeki yang kau tambah. Amin. Biar bisa kembali ke Mekah. Amin. Dan kau berikan kemudahan untuk menikah. Amin. Oh, yang melakukan kenceng banget itu mah. Ini doa khusus buat yang masih single. Biarin bini-bininya pada tahu dah tuh belakang depan kenceng banget tuh aminnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wal i'tisami bihablillahil matin. Wassalatu wassalamu ala man arsalahu rahmatan lil alamin. Wa huwal habibul makin asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man salaka tariqahum ila yaumiddin. Amma ba'du, qala Allah Ta'ala fi kitabihil mubin wa huwa ashdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus siyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan ibunda kita tercinta Ibu Hajah Asnah Ismail, yang alhamdulillah senantiasa hadir menemani kebersamaan kita dalam majelis taklim bulanan keluarga besar almarhum Haji Ismail, yang tentunya teriring doa kita buat ibunda tercinta. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur ibunda kita dalam keadaan sehat walafiat. Allah kuatkan iman dan Islamnya. Allah sehatkan badannya. Allah kuatkan ibadahnya. Dan senantiasa Allah berikan keberkahan rezekinya, sehingga terus bisa menyertai kita, mendoakan dan membimbing kita. Amin ya rabbal alamin. Kakak, adik, ipar, keponakan, seluruh keluarga besar almarhum Haji Ismail yang hadir maupun yang tidak hadir pada hari ini, mudah-mudahan Allah senantiasa juga panjangkan umur kita dalam keadaan sehat walafiat. Yang sedang sakit, mudah-mudahan Allah segera sembuhkan dari penyakitnya. Yang sedang ada urusan, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan urusannya.
Yang sedang banyak utang piutang, Allah berikan kemudahan untuk melunasinya. Yang sedang belajar, Allah berikan kemudahan untuk menyelesaikan pendidikannya. Yang sudah waktunya berumah tangga, Allah berikan kemudahan jodoh untuk mendapatkan pendampingan yang terbaik mendampinginya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puja dan puji serta rasa syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, dimana pada siang hari ini kita dapat hadir bersama di kediaman Bapak Syahyudi dalam rangka kegiatan majelis taklim rutin bulanan yang setiap bulan kita berkumpul untuk menyelenggarakan pengajian. Maka insya Allah kita berdoa bukan hanya sekedar kita senantiasa berkumpul dalam kehidupan kita di alam dunia ini, tapi kelak kita juga seluruh keluarga besar akan dikumpulkan Allah dalam surganya nanti. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, dengan sebuah iringan doa. Mudah-mudahan kita yang hadir tercatat sebagai umatnya yang mencintai dan dicintai oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kelak mendapatkan syafaatul ijma'nya di yaumul qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang senantiasa dirahmati Allah, setiap Allah menciptakan sesuatu pasti dengan satu tujuan. Betul? Betul? Setiap Allah menciptakan sesuatu pasti dengan satu tujuan. Betul? Kompak apa? Demikian pula ketika Allah ciptakan kita manusia, bahkan ketika Allah ciptakan makhluk yang bernama jin dan manusia dengan satu tujuan. Apa tujuannya? Yakni agar jin dan manusia itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 56 Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi maaf kalau kita Allah perintahkan sholat, Allah perintahkan kita keluarkan zakat, Allah perintahkan kita nanti nih berpuasa di bulan suci Ramadan, Allah perintahkan kita untuk menunaikan ibadah haji. Tuh kira-kira ibadah yang kita lakukan untuk siapa? Apakah untuk Allah? Apakah untuk Allah? Tidak. Kenapa? Allah tidak membutuhkan hambanya. Jadi kalau kita diperintahkan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah sholat, jangan mengeluh, ya Allah, Engkau perintahkan aku sholat berat amat. Ketika Allah perintahkan kita melaksanakan ibadah puasa, jangan mengeluh. Kenapa? Ibadah kita bukan untuk Allah. Allah Maha Kuasa. Allah tidak membutuhkan hambanya. Ibaratnya nih, walaupun seluruh manusia ciptaan Allah ini semuanya beriman, beribadah dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak sedikit pun menambah kekuasaan Allah. Betul? Kekuasaan Allah mutlak, tidak bisa dikurangi dan tidak bisa ditambah. Ibadah yang kita lakukan tidak menambah kekuasaan Allah. Atau sebaliknya, walaupun semua manusia ini ingkar, enggak mau ibadah, tidak beriman kepada Allah, tidak sedikit pun mengurangi kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kita tanya, ada apa rahasia di balik perintah ibadah yang Allah turunkan kepada kita?
Ada apa tujuan dari setiap ibadah yang kita lakukan? Paling tidak nih ada 4 hal nih. Ya, ada 4 hal yang harus kita pahami dari ibadah kita, sehingga ketika kita melakukan ibadah penuh semangat. Oh, bahwa ibadah yang kita lakukan bukan untuk Allah. Oh, ibadah yang kita lakukan bukan untuk orang lain. Oh, ternyata ibadah yang kita lakukan kembali untuk diri kita sendiri. Apa yang pertama? Ibadah yang kita lakukan itu sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita sholat, kalau kita puasa, kalau kita keluarkan zakat, kalau kita menaikkan ibadah haji dan ibadah-ibadah lainnya, itu kewajiban sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena Allah telah menjadikan kita manusia sebagai makhluk yang paling dimuliakan. Walaqad karramna bani Adam. Allah telah memuliakan anak keturunan Adam, yakni kita manusia. Allah juga telah menjadikan kita dalam wujud kejadian yang sempurna. Ada dalam Al-Quran surat At-Tin bunyi gimana? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh, kata Allah, aku telah menjadikan manusia dalam wujud kejadian yang paling sempurna. Allah juga telah menyiapkan kita alam jagat raya ini yang Allah ciptakan untuk kelengkapan hidup kita manusia. Dan maaf, nggak usah jauh-jauh, Allah juga telah jadikan kita manusia nih. Dalam diri kita manusia Allah berikan indera, yang lewat indera itu derajat manusia menjadi tinggi lebih dari makhluk ciptaan Allah yang lainnya. Sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 78. Kata Allah, wallahu akhraja min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Jadi kata Allah, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a, dan dialah Allah yang telah mengeluarkan kamu dari rahim ibumu dalam keadaan tidak mengetahui apa-apa. Ingat nggak waktu kita lahir? Ingat nggak? Enggak. Jadi waktu kita lahir, kata Allah, Allah yang keluarkan kita nih dari rahim ibu kita nih. Ini yang hadir 9 bersaudara, putra putrinya almarhum Haji Ismail bin Haji Abdul Hamid, semuanya lahir dari rahim ibunda tercinta Ibu Hajah Asna Ismail. Pasti yakin walaupun kita nggak ingat. Tapi Allah kabarkan bahwa Allah telah keluarkan kamu dari rahim seorang ibu, la ta'lamuna syai'a, dalam keadaan nggak tahu apa-apa. Telanjang bulat kita nggak pakai apa-apa, belum mengenal siapa-siapa, nggak tahu apa itu ada di dunia. Yang dia tahu dan yang dia bisa hanya apa ketika bayi lahir? Menangis. Modalnya itu doang kan, menangis. Inna sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Ya Allah, Allah berikan kita 3 potensi nih. Inna sam'a, pendengaran, wal absara, penglihatan, al-afidah, hati, la'allakum tashkurun. Kok 3 yang disebutkan? Kenapa? Inna sam'a, pendengaran itu lebih kepada rasa. Rasa itu membutuhkan seni. Penglihatan itu lebih dekat kepada rasio. Rasio itu membutuhkan ilmu. Kemudian hati kepada keagama atau religi, yang kemudian hidup manusia membutuhkan agama. Ternyata kehidupan kita memang 3 ini tidak kita pisahkan. Manusia dalam hidupnya butuh seni, butuh ilmu, butuh agama, rasa, rasio, religi. Inna sam'a wal absara wal afidah. Pendengaran kita membutuhkan seni. Kemudian penglihatan kita atau rasio kita membutuhkan ilmu. Sedangkan hati kita
membutuhkan agama. Dalam kehidupan ini, hidup kita dengan seni segalanya menjadi indah, betul. Hidup kita dengan ilmu segalanya menjadi mudah. Dan hidup kita dengan agama, hidup kita menjadi terarah. Tapi maaf, kalau hidup kita tanpa seni, hidup terasa hampa. Hidup kita tanpa ilmu menjadi buta. Dan hidup kita tanpa agama menjadi terlunta-lunta. 3 yang kita butuhkan nih, ya, rasa, rasio, religi. Kita butuh seni, kita butuh ilmu, kita butuh agama. Kenapa kita butuh seni? Ini maaf kalau liburan dikit kan orang Jakarta terkadang pada budal keluar kota, betul. Lihat aja kalau liburan dikit aja 3 hari, Masya Allah, jalan tol, jalan mana saja semua penjuru arah macet. Kalau kita lihat mobilnya, wah, plat nomornya apa tuh? B. Kemana mereka lari? Ke gunung-gunung, ke laut-laut, ke hutan-hutan, ke kebun-kebun, betul. Ngapain? Hanya sekedar mencari kepuasan untuk pemenuhan kebutuhan insting atau kebutuhan akan seni. Padahal mereka pada lari ke kebun, mereka pada lari ke gunung, mereka pada lari ke kampung. Yang hidup, yang tidurnya mungkin sekedarnya, tapi yang dia tunggu apa? Sekedar seni antara suara kodok dan suara jangkrik. Udah indah aja kalau orang kota Jakarta lagi ke kebun, lagi ke kampung, dengar suara kodok sama suara jangkrik. Ya, kenapa? Ada kepuasan, senang. Kenapa? Butuh seni. Padahal kurang apa sih orang Jakarta, hidup segalanya kebutuhan serba ada. Alat elektronik mendukung. Tapi kenapa ketika ada liburan sedikit mereka pada pulang kampung? Ada kebutuhan yang memang harus terpenuhi, yaitu kebutuhan akan seni. Walaupun seni itu berasal dari suara kodok dan suara jangkrik. Jadi ketika Allah berikan kita potensi yang ada dalam diri kita, la'alakum tashkurun, agar kamu bersyukur. Allah sudah berikan kamu luar biasa kenikmatan, ya, jadi agar kamu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sebuah kisah ketika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kok pada diam ketika disebut Nabi Muhammad? Ada sebuah cerita ketika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dalam ibadah sholat malamnya itu sampai bengkak-bengkak kakinya. Masalah. Nabi Muhammad kalau sholat malam itu sampai bengkak kakinya. Ditanya oleh istrinya Aisyah, ya Rasul, bukankah Allah telah menjamin bahwa engkau akan masuk surga? Bukankah Allah telah menjamin bahwa engkau diampuni apabila ada kesalahan dan dosa? Tapi kenapa ibadah malammu sampai bengkak-bengkak kakimu? Apa jawab Nabi? Bukankah sudah seharusnya aku bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sholat kita itu sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tujuan ibadah kita. Yang pertama adalah sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa tujuan kalau kita beribadah? Yang kedua, mendapatkan pahala, ganjaran pahala dan kehidupan yang baik. Jadi boleh kita sholat biar dapat pahala, kan kita suka hitung-hitungan, ya. Wah, kalau kita yang laki-laki sholat di masjid berjamaah pahalanya 27 kali lipat. Dikejar nggak tuh sholat 27 kali lipat? Dikejar, karena kita pengen punya hitung-hitungan biar banyak pahala. Boleh kita melaksanakan ibadah supaya kita mendapatkan pahala, ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa Allah firmankan dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 97, Man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanazziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Man amila salihan, siapa orang beramal soleh nih? Siapa orang nih? Semua umum.
Man amila sholihan min zakarin au unsa, baik dia laki-laki atau perempuan, ya, wa huwa mu'min, dan dia itu mukmin. Ada syaratnya mukmin, ya. Wa huwa mu'min, dan dia mukmin. Fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka Allah berjanji akan memberikan kepadanya kehidupan yang lebih baik. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan Allah akan berikan pahala yang berlipat-lipat ganda dari apa-apa yang telah mereka perbuat. Jadi janji Allah nih, kalau kita nggak peduli laki-laki atau perempuan, yang penting syaratnya satu, dia beriman. Maka kalau kita beramal ibadah, kalau kita beramal soleh, kalau kita berbuat kebaikan, Allah janjikan kita akan diberikan kehidupan yang lebih baik. Alhamdulillah. Yakin. Kehidupan yang lebih baik yang mana? Di dunia maupun di akhirat. Tuh, kalau di akhirat udah pasti, kalau kita beramal soleh, landasannya iman, pasti kita akan masuk surga. Jadi kata Allah, apabila seseorang, baik dia laki-laki atau perempuan, tapi syaratnya beriman, dia melakukan amal soleh, Allah janjikan akan Allah berikan balasan kehidupan yang lebih baik. Kehidupan di mana? Baik kehidupan di dunia maupun di alam akhirat nanti. Alhamdulillah. Kita banyak sedekah, kita banyak jariah, kita banyak infak dan sebagainya. Di dunia akan Allah balas tuh keberkahan hidup kita. Di akhirat sudah pasti mendapatkan surga. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian yang ketiga, tujuan dari ibadah yang kita lakukan, niatnya semata-mata untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita sholat, kita zakat, kita puasa, kita berangkat haji, kita melakukan santunan kepada yatim piatu, kita bersedekah jariah, kita wakafkan sesuatu ke masjid, niatnya bukan karena ingin dipuji manusia, niatnya bukan untuk popularitasnya terbangun, niatnya bukan hanya ingin dipuji oleh pimpinan, tapi niat yang utama adalah untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan ada dalam Al-Quran, kalau nggak salah surat Al-An'am 162, Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, dan matiku, kita sudah berpasrah hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hidup kita nih semua udah kita pasrahin sama Allah. Nggak boleh kita serahkan kepada manusia. Apalagi anak-anak muda yang lagi dimabuk asmara, terkadang suka lupa, ya, saking dimabuk cinta, apalagi cintanya cinta monyet, lagi pacaran, ya, sama cowoknya bilang, Bang, serahkan diriku hanya untuk abang seorang. Waduh, ya, itu sudah syirik. Kenapa? Dalam sholat kan sudah kita berjanji, sholat kita, ibadah kita, hidup kita, sampai mati kita, kita sudah berserah diri hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak perlu dan nggak boleh kita berserah kepada selain Allah. Dan yang terakhir, yang keempat, ibadah yang kita lakukan dalam rangka mencapai sebuah tujuan agar kita termasuk hamba-hamba Allah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab apa? Kan penilaian Allah pada manusia bukan dari segi kekayaannya, ya, bukan juga dari segi ketinggian ilmunya, juga bukan dari segi ketampanan dan kecantikannya. Yang menjadi barometer penilaian manusia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah dari segi takwanya kepada Allah Subhanahu wa
wa ta'ala dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya manusia yang paling mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala adalah mereka orang-orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, maka jadilah kita orang-orang bertakwa. Dalam setiap sholat Jumat yang laki-laki, khatib selalu berwasiat menjadi rukun sholat, rukun khutbah. Khatib mengajak para jemaah dan dirinya untuk meningkatkan takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Allah nilai manusia dari takwanya. Percuma kaya kalau kemudian dia tidak takwa. Hebat miskin kalau dia menjadi orang takwa. Jadi enakan mana? Kaya tidak takwa tapi miskin bertakwa. Enakan mana? Kaya bertakwa. Kaya bertakwa, lebih cakep. Kaya bertakwa, kekayaannya nanti akan dipergunakan untuk ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah 4 hal yang hendaknya kita pahami ketika kita melakukan ibadah, apapun bentuk ibadah kita. Jangan kita mengeluh, jangan kita berkeluh kesah, jangan kita bermalas-malasan, karena sebanyak apapun ibadah yang kita lakukan bukan untuk orang lain, apalagi untuk Allah subhanahu wa ta'ala, melainkan semua ibadah yang kita perbuat adalah kembali untuk diri kita sendiri. Yang pertama tadi apa? Sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah subhanahu. Kalau kita syukur, Allah tambah tuh kenikmatan buat kita. Kemudian yang kedua, dalam upaya kita mencari pahala dan kehidupan yang lebih baik yang Allah janjikan. Kemudian yang ketiga, dalam rangka mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala.